Yes. Gimana nih? Masih semangat gak untuk ibadah online IHMPA di rumah masing-masing? Oke, biar makin semangat kita akan bernyanyi. Untuk itu, sebelum itu adik-adik mari kakak undang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Kudaki-daki. Oke. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan doa pembuka. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami dan adik-adik klien kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami di tempat kami masing-masing, agar kami dapat mengerti, memuji dan memuliakan nama Tuhan-Mu. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 136. Baitnya yang pertama, Kitab Suci Harpaku. Kitab Suci Harpaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapamu sesungguhnya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 16, Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Dibuka dulu adik-adik, Mazmur 16, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kakak, Kevlin akan membaca ayat yang tercetak keluar. Kemudian Kak Gita, Kak Mario, Kak Ion, sama adik-adik yang ada di rumah, adik-adik baca ayat yang tercetak ke dalam ya adik-adik. Sudah dapat semua? Baik, dimulai dari kakak ya. Mazmur 16 dengan judul Bahagia Orang Saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang berdarah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian bacaan Mazmur kita pada hari ini. Ditandai ya adik-adik. Berarti minggu depan adalah Mazmur 17. Oke adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan Mazmur. Sekarang kita akan bernyanyi lagi. Masih semangat ya adik-adik? Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 135. Bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitabnya, kalau perlu ada alat tulisnya. Duduk dengan manis dan dengarkan kakak lain bercerita ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Hingga pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Bantu kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar kami juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita dari Yoel 2, Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kakak akan bacakan ayat Alkitabnya. Dengan judul perikop Hari Tuhan. Kemudian, daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Apa sih itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang diberikan Allah kepada kita. Tidak hanya kepada diri kita, tapi kepada semua orang. Kepada adik-adik, kepada mama papa, ataupun adik dan kakak. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat kita untuk selalu berbuat baik. Apa saja contohnya? Sayang mama papa, sayang adik dan kakak,
kakak, serta mengasihi teman sesama kita. Lalu rajin berdoa, rajin ikut PA, suka makan makanan sehat dan bergizi seperti sayur, daging, ikan, dan nasi. Hal-hal itulah yang dinamakan dengan melakukan hal yang baik. Jika adik-adik sudah melakukan hal itu, artinya adik-adik sudah dituntun oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana kalau adik-adik tidak dituntun oleh Roh Kudus? Berarti adik-adik melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, malas berdoa, malas datang ikut PA, tidak mau membantu orang tua atau kakak adik dan teman-teman. Jika adik-adik melakukan hal tersebut, artinya adik-adik tidak dituntun oleh Roh Kudus. Artinya adik-adik melakukan hal yang tidak baik dan mendukakan hati Tuhan. Adik-adik tidak mau kan mendukakan hati Tuhan? Nah, maka dari itu, adik-adik harus melakukan hal yang baik. Sama seperti kisah Nabi Yoel yang kita baca pada pagi hari ini. Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel bahwa kita tidak boleh berbuat dosa. Karena jika kita berbuat dosa, Tuhan akan marah dan menghukum umatnya. Adik-adik gak mau kan dihukum? Makanya kalau adik-adik gak mau dihukum Tuhan dan tidak mau mendukakan hati Tuhan, adik-adik tidak boleh berbuat dosa dengan cara melakukan hal-hal baik yang dituntun oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, mari kita berbuat baik supaya Tuhan, mama, papa, adik, kakak, ataupun teman-teman di sekitar kita selalu sayang kepada kita. Karena jika kita berbuat baik, artinya kita sudah dituntun Roh Kudus dari Tuhan. Tuhan pasti senang melihat anak-anaknya melakukan hal baik karena dituntun oleh Roh Kudus daripada Tuhan. Adik-adik, mari kita melakukan hal baik seperti tadi, rajin berdoa, rajin datang ke PA, menyayangi sesama, serta orang tua dan keluarga. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Adik-adik, sekarang kita akan aktivitas. Aktivitasnya akan kakak share di description box di bawah video ini ya. Jangan lupa dibuka dan dikerjakan. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih yang damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah tangani dan cemerlang. Baik adik-adik, kita akan doa syafaat. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik, sikap doanya yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan dan kesehatan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersyafaat secara bersama-sama. Pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, berkatilah gereja-gereja yang ada di dunia, terkhusus gereja kami GPIB Bahtera Kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Ketua Majelis Jemaat, Tuhan berkati majelis, Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang boleh memberi diri untuk melayani Tuhan di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Terlebih Tuhan, pada masa pandemi ini kami mengerjakan dan melaksanakan ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan bantu kami
bantu setiap pelayan Tuhan yang mempersiapkan setiap peribadahan yang boleh dilaksanakan di gereja kami Tuhan. Kiranya melalui pertolongan Tuhan, Tuhan dapat memampukan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat melaksanakan ibadah dan semuanya itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak yang sampai saat ini masih berlangsung secara online ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh merindukan kalau kami bisa beribadah bersama-sama secara langsung. Kami boleh bertemu dengan kakak layan, kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Tapi kami sungguh mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan segala sesuatu yang boleh kami lakukan ini Tuhan, sekalipun kami masih beribadah secara online, Tuhan tetap berkati kami, berkati ibadah ini, dan biarkanlah melalui ibadah ini iman dan percaya kami akan tetap terus bertumbuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin kami juga tidak dapat bertemu secara langsung, biarkanlah mereka juga tetap sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan Yesus, kami saat ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga sampai ke jajaran di RT RW di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mohon tolong berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka dalam mengatur dan memimpin negara kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, agar kiranya setiap keputusan, agar kiranya setiap apapun yang boleh mereka lakukan, semuanya itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami, dan juga bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang boleh menjadi pergumulan kami bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami sungguh memohon kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan, kami mohon dengan sungguh, Tuhan boleh hentikan segala pandemi ini ya Tuhan Yesus. Bantu kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus selalu berharap kepada Tuhan, selalu meminta pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan, Tuhan boleh memperkenankan pandemi ini boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan pada saatnya nanti kami sungguh imani dan percaya Tuhan akan menghentikan wabah ini dan kami boleh dapat hidup kembali seperti biasa, seperti sedia kala, dapat beraktivitas dengan normal, dapat sekolah, dapat bermain, kami dapat beribadah bersama-sama di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara langsung ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati para medis yang mungkin berada di geranda paling depan. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, tolong mereka Tuhan Yesus agar mereka juga boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pasien yang saat ini sedang dalam kondisi pemulihan atau bagaimanapun kondisinya, kami sungguh serahkan ke dalam tangan pengasihin-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkanlah kesembuhan yang sejati hanya berasal daripada Tuhan boleh mereka terima. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk lingkungan sekitar kami di mana kami berada. Tuhan, tolong mereka Tuhan, para fakir miskin, janda, duda, anak-anak yatim piatu, bahkan anak-anak yang terlantar. Tuhan berkati mereka untuk setiap keberadaan mereka. Apapun yang boleh mereka butuhkan Tuhan, makanan, sandang, papan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan berkat-Mu boleh selalu ada bersama-sama dengan mereka dan selalu melingkupi mereka. Tuhan, banyak yang ingin kami utarakan kepadamu, namun tak dapat kami ucapkan satu persatu. Kami sungguh mau menyerahkannya itu Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami akan tutup doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi karena kita masih ibadah di rumah masing-masing, maka dari itu persembahan adik-adik yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik taruh di amplop. Kemudian nanti jika kita sudah bertemu kembali, adik-adik kumpulkan di gereja atau di sekretariat ya. Sambil persembahan disiapkan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 264 baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Mendoakan persembahan kita, adik-adik lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Mulai dari kesehatan, nafas kehidupan, lingkungan sekitar kami, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, namun kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini agar berguna di ladamu dan menjadi berguna di pelayanan di gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan warta PA. Oke, baik adik-adik, sekarang waktunya untuk warta PA. Kakak akan menyampaikan beberapa warta PA. Warta PA hari ini ada 5 poin nih adik-adik. Kita urutin satu-satu dulu ya. Warta PA yang pertama itu adalah IHMPA online. Selama pandemi ini, IHMPA kita masih diadakan di rumah masing-masing dan dilakukan secara streaming YouTube. Jadi untuk selanjutnya, kapan akan dimulai kembali nanti kakak akan menyampaikan di grup orang tua. Jadi adik-adik selama streaming YouTube ini tetap melaksanakan IHMPA ya adik-adik. Terus kemudian yang kedua itu adalah persembahan. Nah, yang persembahan ini meskipun kita ibadah di rumah, adik-adik tetap dihimbau untuk tetap memberikan persembahan dengan cara persembahannya itu adik-adik siapkan, kemudian adik-adik taruh di amplop, adik-adik kumpulkan. Nanti kalau kita sudah ibadah secara bersama-sama lagi di sekretariat, adik-adik bisa kumpulkan persembahan itu dan bisa adik-adik bawa pada saat ya IHMPA pada saat kita bertemu kembali. Terus kemudian yang ketiga itu adalah absen. Untuk absen setelah ibadah hari ini, jangan lupa adik-adik untuk mengisi daftar hadir yang sudah di kakak lain siapkan di description box. Jadi suruh mama papa untuk mengisi daftar hadir ya adik-adik. Jika adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa suruh mama papa untuk mengisi daftar hadir. Kalau adik-adik bisa isi sendiri, adik-adik isi sendiri, linknya kakak udah taruh di description box. Kemudian untuk KBAA yang keempat, KBAA untuk bulan ini kan udah akhir Mei nih, tanggal 31 udah akhir Mei, dan kita akan masuki bulan baru di bulan Juni. KBAA bulan Juni akan kakak layan share KBAA-nya itu di grup mama-mama, di grup WhatsApp orang tua. Terus kemudian yang terakhir masih mengenai kesehatan. Diharapkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, makan makanan bergizi, kemudian jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Adik-adik harus sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta PA dari kakak. Baik adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita akan bernyanyi lagi dari
Ceria 280, baitnya yang pertama, tiap waktu. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Oke, kita akan berdoa. Penutup, adik-adik siapkan hatinya, tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini untuk bisa menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami agar dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan juga kiranya Engkau memberkati kesehatan kami, orang tua kami, teman-teman kami, lingkungan sekitar kami, Tuhan Yesus. Jauhkan dari virus-virus yang mengganggu kesehatan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu selama seminggu ke depan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih.